Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Kali ini kita akan membicarakan bab yang ke-9 tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk bab yang ke-9 ini insya Allah akan kita bagi menjadi 4 pertemuan. Adapun pada pertemuan yang pertama ini kita akan membicarakan yang pertama adalah dulu mengenai pengertian pernikahan. Jadi pada kesempatan yang pertama ini kita akan bicarakan tentang pengertian nikah. Pengertian nikah Imam Ahmad bin Umar As-Satiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis pada halaman 215 mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Jadi yang namanya nikah itu artinya adalah menggabungkan atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Itu secara pengertian syariat, yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, yang namanya pernikahan itu adalah ikatan lahir batin, bukan hanya lahir tapi juga batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Jadi yang namanya pernikahan itu adalah ikatan baik itu lahir dan batin dari laki-laki dan perempuan ya untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga melalui akad yang menurut aturan hukum syariat, dengan konsekuensi akibat pernikahan itu menimbulkan ada hak-haknya dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian yang kedua adalah dalil naqli tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu ada dalilnya. Adapun dalilnya, dalil Al-Qur'annya tentang pernikahan adalah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi dalilnya ini ada dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21.
artinya itu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya atau kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Jadi Allah menciptakan istri dari jenismu sendiri, dari jenis manusia, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, itu dalilnya adalah pernikahan ini Quran surah Ar-Rum ayat 21. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu. Nah, jadi bagi yang sudah mampu termasuk atau termaktub dalam kitab Al-Jami' As-Sahih juz 3 nomor 5066 disebutkan. Jadi selain ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, ada pula hadis Nabi yang menganjurkan bagi orang yang sudah mampu untuk menikah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih juz 3 nomor 5066 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibni Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamata wal Aswadi ala Abdillahi faqala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sababi man istata'al ba'ata falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Jadi kalau memang sudah sanggup untuk menikah, maka disuruh untuk menikah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Jadi orang yang menikah itu dapat menundukkan pandangan matanya karena sudah punya istri di rumah atau suaminya dan memelihara faraj atau kelaminnya. Dan barang siapa tidak sanggup, dan bagi yang tidak sanggup karena tidak punya uangnya, maharnya atau dan lain sebagainya, menikahi, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjagamu atau melemahkan syahwat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini merupakan dasar untuk anjuran menikah. Kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan tujuan menikah atau tujuan pernikahan untuk pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.